Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, masih dalam bab al-iqtisad fi tha'ah, masih pada bab yang ke-14, bab tentang sederhana dalam ketaatan. Sekarang hadis yang ketiga, kata An-Nawawi rahimahullah, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalatha, rawahu Muslim. Wal mutanatti'un al muta'ammiquna al mutasyaddiduna fi ghairi mawdhi'it tasydid. Kata Nawawi rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang melakukan tanattu. Halaka al mutanatti'un, beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, yakni halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang mutanatti. Siapa itu al mutanatti'un? An-Nawawi menafsirkan al muta'ammiquna al mutasyaddidun, orang yang terlalu berdalam-dalam, terlalu berlebih-lebihan, ya, pada selain tempatnya, pada selain tempatnya. Nah, hadis ini jelas menunjukkan perintah untuk sederhana dalam ketaatan, dan sekali lagi penting untuk kita ingatkan bahwa yang dimaksud dengan ketaatan di sini adalah amalan-amalan yang sunnah, bukan amalan-amalan yang wajib. Nah, Nabi SAW mengatakan binasalah orang yang terlalu berlebih-lebihan pada selain tempatnya. Binasalah orang-orang yang terlalu berdalam-dalam, ya, terlalu berlebihan, tasyaddud, terlalu keras pada segala sesuatu, yang bukan pada tempatnya. Hubungan hadis ini dengan judul bab jelas sekali hubungannya, bahwa Nabi SAW mendoakan kecelakaan kepada orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah sunnah, ya, sampai kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya, sudah berlalu misalnya dia jenuh, kemudian dia meninggalkan ibadah sunnah itu karena terlalu dia porsir dirinya melewati fisiknya misalnya. Nah, ataukah misalnya kemudian dia tidak merasa meraih apa yang diinginkan, kemudian dia meninggalkannya. Dan telah berlalu pada hadis yang kedua bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin lebih banyak ibadahnya dibandingkan Nabi datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Aisyah mengabarkan, ya, ibadah Nabi di rumah kayak gini, ya, biasa saja. Ketika mereka mendengarkan bahwa ibadah Nabi SAW di rumah itu sama seperti mereka selama ini, ya, mereka menganggap ini bagi Nabi kalau seperti itu ibadahnya, tidak terlalu memaksakan diri seperti itu, ya wajar, beliau kan sudah diampuni. Kalau kami kan belum diampuni. Nah, kalau ibadah kami seperti Nabi itu terlalu sedikit bagi kami. Kami harus lebih dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Ibadah kami harus lebih banyak dibandingkan Nabi SAW. Karena ketika mereka mendengar, oh ternyata Nabi Muhammad SAW tidak menghabiskan malamnya untuk sholat, ya, ada beliau tidur di awal malam, kemudian bangun sholat 1/6 malam, kemudian tidur lagi setelahnya. Ternyata tidak menghabiskan seluruh malamnya untuk sholat. Kalau kami harus sepanjang malam. Ternyata Nabi tidak tiap hari puasa. Kadang Nabi puasa, kadang tidak.
Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kamu tidak ingin melihat atau kalau kamu tidak ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa kecuali beliau sedang berpuasa, dan kamu tidak ingin melihat beliau dalam keadaan berbuka kecuali beliau berbuka. Maksudnya beliau dalam keseharian tidak berpuasa tiap hari. Beliau sendiri tidak melakukan siyamud dahar. Apa itu siyamud dahar? Berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan itu. Ya, puasa dahar adalah puasa setiap hari sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan puasa. 2 hari raya ditambah 3 ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Nabi sendiri tidak pernah mengamalkan itu, siyamud dahar. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, dan tidak diragukan salah satu hal yang bisa mengurangi waktu seorang dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah menikah. Oh, ternyata Nabi SAW menikah, Nabi SAW ingat itu. Maka mereka pun mengatakan, ya, 3 orang ini satunya mengatakan, kalau saya mau puasa tiap hari saya puasa sepanjang tahun. Ya, ini kecuali yang diharamkan berpuasa. Orang yang kedua mengatakan, kalau saya mau sholat tiap malam tidak akan tidur, tidurnya nanti siang-siang. Ya, tidurnya nanti siang-siang, malamnya habiskan waktu untuk sholat. Dan yang ketiga mengatakan, kalau saya tidak mau menikah. Maka Nabi SAW mendatangi mereka di masjid, kemudian menegur mereka. Ya, kemudian beliau mengucapkan sabda beliau yang masyhur, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan golongan dari saya, bukan golongan dariku. Yani sunnah saya adalah saya puasa, saya juga tidak puasa, tidak tiap hari puasa. Sunnah saya adalah tidak menghabiskan malam dengan sholat. Ada waktu saya tidur, ada waktu saya sholat. Dan sunnah saya adalah menikah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan kepada al-mutanatti, yakni orang yang ingin berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan sikap berlebih-lebihan dalam beribadah inilah yang kemudian mendorong, yang terkadang bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang lebih besar. Kenapa? Karena dia tidak ingin merasa bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa bahwa pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kurang. Kami harus nambah. Itu. Kami harus apa? Kami harus menambah. Tidak cukup kalau cuman begini saja. Kami harus menambah ibadah kami. Nah, jelas sampai sini. Sehingga dia pun meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengejar kuantitas ibadah. Padahal sudah berlalu bahwa dalam Islam yang diperhatikan lebih dahulu adalah kualitas ibadah, bukan kuantitasnya. Bukan banyak-banyakan, tapi bagusnya. Ya. Maka al-mutanatti ini adalah orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang sudah ada berupa ajaran Islam. Orang yang merasa tidak cukup dengan apa? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ingin menambah, berlebihan. Sudah berlalu kita sebutkan kisahnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau melihat ada seorang jamaah di masjid, setelah azan subuh dia sholat 4 rakaat. 2 rakaat dulu salam, baru 2 rakaat lagi. Setelah itu qomat sholat subuh, baru dia ikut sholat subuh. Setelah itu ditegur, ya, mengapa kamu sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar 4 rakaat, 2 maksudnya, mengapa? Ya, Nabi SAW hanya sholat di sini 2 rakaat. Beliau punya banyak waktu di situ. Beliau punya waktu antara azan subuh dengan qomat subuh, itu beliau punya banyak waktu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau cuma sholat 2 rakaat, tidak menambah. 2 tok. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam Malik, apakah saya akan dihukum, disiksa oleh Allah Ta'ala hanya gara-gara saya sholat 2 rakaat? Masa saya tambah 2 saya akan dihukum? Ini sholat loh, ini baik. Ini baik ini, 2 rakaat berarti ada tambahan zikir, tambahan salawat, tambahan bacaan Quran. Kenapa saya salah? Kenapa saya disalahkan? Kenapa saya dikatakan akan dihukum?" Kata Imam Malik rahimahullahu taala, Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kamu, tidak menghukum kamu gara-gara kamu sholat 2 rakaat, bukan. Tapi Allah Ta'ala akan menghukum kamu dikarenakan kamu menyelisihi petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan masalah banyak-banyakan. Nabi antara azan subuh dengan qomat subuh cuma 2. Jangan kamu merasa kurang ini, saya tambah sendiri 2. Enggak. Ini al-mutanatti. Orang yang menganggap bahwa petunjuk Nabi SAW masih kurang cukup, ibadah yang Nabi ajarkan masih belum cukup, kita harus nambah. Yang Nabi tidak kerjakan, kita kerjakan.
Ya. Yang Nabi tidak kerjakan kita kerjakan, kita harus nambah. Ini mutanabti, orang yang berlebih-lebihan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan kepadanya apa? Ya, mendoakan halaka, akan binasa orang seperti itu. Ya. Dan sejarah dalam Islam menunjukkan bahwa orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah itu berakhir dengan apa namanya? Nasib yang kurang bagus. Disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, bahwa suatu ketika, ini setelah Nabi SAW wafat, belum lama Nabi SAW wafat, ya. Suatu ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melewati sebuah masjid. Di masjid tersebut, ya, dia dapati sekelompok orang membentuk halakat, lingkaran-lingkaran. Di sini satu lingkaran berkumpul berapa orang, di sini lingkaran berapa orang, di sana, ya. Kemudian satu orang di tengah-tengah memimpin. Dia menginstruksikan kepada mereka semua, dia katakan sabbihu mi'ah. Wahai kalian semuanya, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka pun memulai memindahkan kerikil yang di depan mereka. Subhanallah, 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 subhanallah sampai 100. Setelah itu dia katakan lagi, halilu kabbiru mi'ah. Bertakbirlah 100 kali, dipindahkan lagi kerikilnya sampai 100 kali. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Halilu mi'ah, 100 ucapkan la ilaha 100 kali, dipindahkan lagi. Maka melihat kejadian ini, ya, zikir enggak ada masalah, zikir enggak dilarang. Zikir Allah Taala mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Zikir Allah itu ibadah yang paling besar. Ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Nabi Abu Musa Al-Asy'ari, beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya seumur-umur dengan Nabi tidak pernah melihat cara seperti ini nih. Jadi agak mengganjal di hatinya. Ini kok seperti ini, ada cara berzikir seperti ini. Saya tidak pernah melihat. Saya seumur bersahabat dengan Nabi tidak pernah lihat. Apa yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari? Beliau nggak langsung mengingkari. Kenapa? Ada ulama yang lebih kompeten, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abu Musa Al-Asy'ari ini juga sudah tergolong dai di masa Nabi. Abu Musa dan Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman. Abu Musa dan Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman. Jadi sudah kelas dai level tinggi nih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sembarangan beliau mengirim dai. Abu Musa Al-Asy'ari dai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya tidak perlu diragukan. Cuman lihat kehati-hatiannya Abu Musa Al-Asy'ari, enggak langsung mengingkari. Ada perkara baru dia lihat langsung dia ingkari. Padahal ilmunya setinggi itu. Ya, tidak seperti kebanyakan orang, baru belajar sedikit, baru baca kitab sedikit, ada perkara baru dia lihat langsung dia ingkari. Padahal belum tentu mereka yang salah. Bisa jadi dia belum pernah membaca ilmu itu. Orang lain mengamalkan ini, saya seumur-umur mengaji tidak pernah dapat amalan ini. Kamu mengaji baru berapa tahun? Ya, kamu sudah bisa baca bahasa Arab atau belum? Berapa buku para ulama yang sudah kamu bacakan sehingga kamu dengan seenaknya mengatakan, ini tidak pernah saya lihat berarti salah. Ini amalan tidak pernah saya tahu berarti salah. Enggak. Belum tentu salah, kamunya yang belum tahu. Maka cari tahu. Maka di sini lihat kehati-hatiannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung mengingkari. Ya. Padahal jelas sekali bahwa ini amalan saya hidup bersama Nabi tidak pernah saya kerjakan bersama Nabi ini. Tapi kehati-hatian beliau dan menunjukkan penghormatan beliau kepada ulama. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri menghormati ulama di masanya, yakni Ibnu Mas'ud. Ya. Maka orang sekali beliau saja diam ketika melihat perkara-perkara baru dan mengembalikan urusannya kepada ulama. Enggak seperti fenomena di zaman sekarang. Sosial media, ada perkara baru dia lihat, dia belum tahu ilmunya, dia ingkari. Ya, komen dan seterusnya. Seharusnya kalaupun memang salah, dikembalikan saja kepada ulama, kepada orang-orang yang pakar di bidangnya, biar mereka yang berbicara. Kamu tidak usah komen ke sana kemari, tidak usah mengingkari ini dan itu. Kamu tidak punya hak untuk mengingkari. Yang punya hak mengingkari adalah para alim ulama. Maka yang ada adalah angkat saja urusannya kepada ulama, dipertanyakan. Setelah itu, kalau ulamanya sudah mengeluarkan jawaban, bawakan jawaban mereka. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dipotong-potong, jangan dijelaskan, bawakan saja ucapan mereka seperti itu. Itu tugasnya orang yang yang minim ilmu. Para ulama, mereka yang berbicara dalam setiap permasalahan yang baru dalam agama. Maka Ibnu Mas'ud datang kepada Abu Musa Al-Asy'ari mendatangi rumah Ibnu Mas'ud.
bertanya. Ya, sampai di sana Ibnu Mas'ud belum keluar. Ada sahabat lain yang sedang tabi'in yang lain yang sedang duduk di rumahnya. Ini adab kepada ulama. Di zaman dahulu kalau mendatangi orang alim, ditunggu di depan rumahnya, tidak dikutuk-kutuk. Enggak diminta keluar. Ya, ditunggu di depan rumahnya. Bahkan sering sekali mereka baring di depan rumahnya menunggu keluar. Abu Musa al-Asy'ari ketika bertanya kepada tabi'in ini, apakah Abu Abdurrahman yakni Ibnu Mas'ud sudah keluar? Katanya belum, kami sedang menunggu ini. Maka Abu Musa yang sama-sama sahabat, dia juga sahabat sama seperti Ibnu Mas'ud, tapi penghormatannya kepada ulama, duduk juga di situ, nunggu di depan rumahnya. Enggak datang, wahai Ibnu Mas'ud, saya teman kamu ini, saya sahabat Nabi juga. Tidak. Karena menyadari keilmuan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, duduk di depan rumahnya nunggu. Enggak disuruh keluar, enggak diminta keluar. Ta'zim yang luar biasa dari para sahabat Nabi kepada para ulama. Penghormatan, pengagungan. Kemudian setelah itu barulah keluar siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Abu Musa cerita, ya wahai Abu Abdurrahman, wahai bin Mas'ud, sesungguhnya tadi saya tadi melihat di masjid ada suatu kejadian yang saya ingkari. Ada satu kejadian yang baru saya lihat sebelumnya. Afwan. Saya melihat tadi di masjid ada satu kejadian yang baru saya lihat sebelumnya. Iya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, apa itu? Apa yang kamu baru saksikan? Dia cerita, di masjid itu ada halakat-halakat, berapa orang membentuk lingkaran, ya, kemudian satu orang memimpin, kemudian menyuruh mereka bertasbih, semua ngikut, bertakbir, semua ngikut. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa yang kamu katakan kepada mereka? Kata Abu Musa, saya tidak mengatakan apa-apa pada mereka. Saya menunggu saran kamu. Saya menunggu pendapat kamu. Lihat, saya menunggu pendapat kamu. Maka kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak sampaikan kepada mereka, nasihatkan kepada mereka, hendaknya mereka menghitung dosa-dosa mereka. Jangan menghitung tasbih takbir tadi. Lebih baik, masih mending kalau mereka menghitung dosa-dosa mereka. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mendatangi masjid tersebut diikuti oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan beberapa orang tabi'in yang lain. Kemudian melihat pemandangan tersebut, ya, kejadian tersebut, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan di masjid Nabi ini? Ini di kejadian di Kufah, seingat saya. Apa yang kalian lakukan ini? Maka mereka pun menjawab, ya wahai Abu Abdurrahman, kami, ya, ini yang kami lakukan, diceritakan seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kenapa kalian tidak hitung dosa-dosa kalian? Kenapa yang tasbih takbir kamu hitung-hitung, tapi kalian lupa menghitung dosa-dosa kalian? Masih mending kalau kalian menghitung dosa-dosa kalian. Kemudian beliau mengatakan, celaka kalian wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi kalian baru saja meninggal. Bejana-bejananya nabi kalian belum lagi retak di rumahnya. Masih ada bejananya di rumahnya. Ya, pakaian-pakaiannya nabi saja nabi belum usang. Yani nabi kalian baru saja meninggal, baru-baru. Belum lama nabi kalian meninggal, tapi kalian sudah terjerumus dalam perkara yang sesat seperti ini. Ya. Maka kata orang tersebut, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan cuma kebaikan. Ini kan bertasbih, bertakbir, bertahlil, ini kan baik. Yang kami inginkan cuma kebaikan, wahai Ibnu Mas'ud. Maka kata beliau radhiyallahu taala anhu, fakam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak ada orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut karena caranya yang salah. Niatnya bagus, tapi caranya yang salah, dia enggak dapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Iya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, mengabarkan kepada kami bahwa kelak akan ada suatu kaum. Ini Nabi SAW bersabda seperti ini sebelum beliau meninggal. Ini tanda kenabian, termasuk mujizat. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kami bahwa nanti suatu saat akan ada suatu kaum, ya, akan muncul sekelompok orang yang mana kalian wahai para sahabat akan meremehkan salat kalian di hadapan salat mereka. Ya, kalian akan meremehkan puasa kalian di hadapan puasa mereka. Ya, meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Ya, yaqra'unal Quran, mereka ini adalah kaum yang rajin membaca Quran, tapi tidak sampai Al-Quran ke tenggorokan mereka. Ya, ini hanya di mulut saja. Ketika dia baca Quran, cuma sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hatinya Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
kelihatannya, ini lihat firasat seorang sahabat, firasat seorang mukmin. Ya, kata Ibnu Mas'ud, kelihatannya saya punya firasat kayaknya kalian yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij, kaum yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, kaum yang membunuh Utsman bin Affan sebelumnya. Ya, yang bersekongkol untuk membunuh Utsman bin Affan ketika kota Madinah sedang kosong, ditinggal jamaah pergi haji ketika itu. Sahabat tinggal di Madinah tinggal sedikit. Mereka membuat makar membunuh Utsman bin Affan. Tidak ada yang melindungi beliau ketika itu. Iya, karena kebanyakan sahabat pergi haji ketika itu. Mereka bersekongkol membunuh Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu apa? Iya, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kaum Khawarij, di mana sifat mereka kaum Khawarij disebutkan jidat mereka hitam karena solat. Jidat mereka apa? Hitam karena solat. Kata Nabi Muhammad SAW, solatnya kalian wahai para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan solatnya mereka. Jauh lebih kuat mereka solat. Disebutkan ciri khasnya atau sifat-sifatnya orang Khawarij itu ada apa namanya? Garis hitam di sini. Kenapa garis hitam di sini? Karena banyaknya menangis membaca Quran. Nangis betul-betul ketika berzikir kepada Allah. Nangis ketika membaca Quran. Saking seringnya menangis membentuk garis di sini nih. Ya, lihat betapa banyaknya bacaan Quran mereka, betapa banyaknya salat mereka, betapa banyaknya puasa mereka. Kata Nabi SAW, puasanya kalian wahai para sahabat mau dibandingkan puasanya mereka, puasa kalian tidak ada apa-apanya. Mereka berlebih-lebihan, kaum yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, kaum yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Di antara pendapatnya sekte Khawarij ini adalah perempuan yang haid dan nifas wajib mengkodok solat yang ditinggalkan ketika haid. Ini kan berlebih-lebihan ya. Nabi SAW mengatakan bagi perempuan haid dan nifas boleh tidak solat dan boleh tidak puasa. Tapi yang dikodok puasa saja. Solat tidak perlu dikodok, terlalu banyak. Bayangkan kalau haid 7 hari, 7 kali 5, 35. Sudah sedikit memberatkan. Nabi SAW mengatakan tidak, enggak perlu dikodok solat bagi perempuan haid. Belum lagi kalau nifas paling maksimal 60 hari, 60 kali 5 sudah 300 solat. Disuruh kodok semuanya. Ini mazhabnya Khawarij ini. Berlebih-lebihan dalam ibadah, dalam agama. Ya. Maka apa? Kata Nabi SAW, ibadah mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan kalian wahai para sahabat. Tapi bersamaan dengan itu, ya, mereka yamruquna minad din kama yamruqus sahma minar ramiyah. Mereka meluncur keluar dari agama sebagaimana anak panah meluncur keluar dari sasarannya. Para ulama menafsirkan bukan maksudnya mereka kafir keluar dari Islam, enggak. Karena para sahabat semua sepakat sekte Khawarij ini masih orang Islam semuanya. Ya, masih kaum muslimin. Karena itulah ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, mereka diperlakukan selayaknya muslim yang memberontak, bukan diperlakukan seperti orang kafir. Tapi maksud bahwa mereka keluar dari agama seperti anak panah tembus dari sasarannya, yakni kalau kita ini ibaratkan ini lingkaran sasaran anak panah, dia itu tepat kena sasaran, tepat kena di tengah tapi tembus ke belakang. Itu maksudnya. Mereka keluar dari ke agama seperti keluarnya anak panah dari apa? Sasarannya yang tembus ke belakang. Maksudnya apa? Ini orang rajin beribadah. Kena betul-betul dia mengamalkan ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi terlalu ekstrim beribadah sehingga tembus, melewati batas aturan. Melewati batas aturan. Itu maksudnya. Ya. Maka apa? Kembali dikisahkan, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya punya firasat kayaknya kalian lah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu. Ya. Dan terbukti firasatnya Ibnu Mas'ud. Tabi'in yang menceritakan kisah ini, kata tabi'in ini, sesungguhnya saya melihat bahwa orang-orang yang memerangi kami di perang Mu'tah, ya, orang-orang yang memerangi kami di perang Mu'tah kebanyakannya adalah orang-orang yang duduk di halaqah itu waktu itu. Saya lihat sendiri orang-orangnya. Mereka yang memerangi kami di perang Mu'tah. Lihat bagaimana dari suatu amalan yang tidak ada tuntunannya berubah menjadi pertumpahan darah. Ya. Dan ada suatu ucapan yang menarik dari seorang alim, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Qutaibah. Kata beliau, tidaklah ada seorang pun yang memunculkan perkara baru dalam agama kecuali ujung-ujungnya akan menghalalkan pedang. Yani kecuali ujung-ujungnya dia pasti akan bertindak radikal, akan memerangi kaum muslimin. Semua orang yang memunculkan perkara baru dalam agama akan berakhir pada tindakan radikalisme. Ya.
Semua seperti itu. Bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana ceritanya ini orang kumpul-kumpul di masjid, yang awalnya cuma kumpul-kumpul di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kok bisa sampai menjadi pemberontak dan memerangi kaum muslimin? Bagaimana ceritanya? Ya. Ya, dijelaskan oleh para ulama bagaimana perubahan fase, bahwa mereka ini yang melakukan suatu amalan zikir seperti itu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, mereka memandang ini lebih baik. Ini lebih banyak, kita harus tambah seperti ini. Walaupun Nabi tidak kerjakan, Ibnu Mas'ud tidak kerjakan, sahabat Nabi tidak kerjakan, tidak apa-apa. Kita harus lebih banyak dibandingkan mereka. Kita lakukan ini. Ini langkah awal, fase awal. Fase yang kedua, mereka meyakini ini agama. Mereka meyakini apa? Ini agama. Ini agama ini. Setelah mereka meyakini ini bagian dari agama, mereka akan mulai menyikapi orang-orang yang tidak seperti mereka. Siapa yang tidak berzikir seperti cara kami, luar. Ya, jangan, tidak masuk golongan kami, nggak masuk komunitas kami. Ya, yang mengajinya bukan sama ustadz kami, keluar sana. Tidak boleh sama-sama kami. Sudah mulai apa? Menyingkirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengannya. Ya, ini sudah mulai keras, ini sudah mulai agak keras. Setelah itu apa? Karena dia tinggal di lingkungan kaum muslimin secara umum, sementara dia merasa kita ini punya cara ibadah baru, yang inilah yang benar, inilah agama. Mereka nggak tahan tinggal di lingkungan yang mereka tidak bisa rubah. Apa yang mereka lakukan? Hijrah. Mereka pindah ke daerah apa? Haruri. Akhirnya itu menjadi basis orang-orang Khawarij. Mereka pindah ke sana. Tidak berhenti sampai situ, mereka menyebarkan ideologinya, mengajak orang, mempersiapkan kekuatan sampai kemudian akhirnya memerangi kaum muslimin. Lihat bagaimana dari asalnya pelanggaran kecil memunculkan perkara baru yang kecil dalam agama, kemudian berakhir dengan memerangi kaum muslimin. Ya. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Maka yang penting dalam beragama adalah seorang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Walaupun suatu amalan tidak pernah Nabi kerjakan, tapi sahabat pernah mengerjakannya, tidak ada masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sunnah beliau dengan sunnah para sahabat. Jelas sampai sini? Beliau menyamakan apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan gigi geraham kalian. Maka sunnahnya Nabi dengan sunnah sahabat satu paket, tidak terpisah. Maka walaupun suatu amalan tidak pernah Nabi kerjakan, tapi pernah dikerjakan oleh para sahabat, maka itu adalah sunnah. Itu adalah apa? Sunnah. Karena itulah walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan mushaf, Utsman bin Affan yang pertama kali mengumpulkan mushaf, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman khulafaur rasyidin, sahabat, dan disepakati amalannya oleh kaum muslimin. Ya. Jelas sampai sini? Walaupun misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Jumat itu azannya cuma satu kali, di zamannya Utsman azannya dua kali, di zamannya Ali azannya dua kali, dan itu kemudian disepakati oleh kaum muslimin, maka itu menjadi sunnah juga. Enggak ada yang salah. Satu atau dua kali dalam Jumat, dua-duanya sunnah. Dua-duanya apa? Sunnah. Ya. Maka ini perkara yang butuh diperhatikan, bahwasanya al-mutanatti adalah orang yang melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Secara khusus kalau kita mau agak lebih fleksibel sedikit adalah pada 3 zaman keemasan, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan demikianlah amalan para imam. Demikianlah amalan para ulama. Baik. Maka semua bentuk tindakan berlebih-lebihan dalam beragama itu bisa mengarah kepada hal yang tidak diinginkan. Dan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidak mengingkari penggunaan batunya, bukan batunya yang dipermasalahkan, tapi beliau mempermasalahkan adalah berzikir dipimpin oleh satu orang. Itu yang beliau permasalahkan. Adapun pemakaian batu, biji tasbih dalam bertasbih tidak ada masalah. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah pernah melakukannya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah pernah bertasbih dengan batu-batu, menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan batu dan semacamnya dalam menghitung tasbih, atau di zaman sekarang pakai alat menghitung tasbih, tidak ada masalah. Para sahabat melakukannya.
Istri Nabi SAW melakukannya. Dan bukan itu yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Bukan penggunaan batunya, tapi apa? Dipimpin oleh satu orang itu. Yani kalau bertasbih berjamaah tidak ada masalah. Semua bertasbih bersama-sama silakan, tidak ada masalah. Ya, tapi tidak perlu dipimpin, tidak perlu dikomandai. Ya, itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Saya tidak pernah melihat ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah selesai hadis yang hadis yang ketiga dalam bab ini. Insyaallah taala hadis yang keempat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.